Dulu apa kan ya? Iya. Dulu apa? SMK 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 10 lokasi Tambahin lagi. Iya. Kalau itu tetap di ruang rapat aja nggak apa-apa, yang lainnya bisa. Apa? Kaget orang. Kan buat itu, buat apa namanya, buat dompet murah. Mudah-mudahan sabar. Ntar ya kita Udah ada. Siap. Inilah SMK 10. Kita mulai. Ya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qamarin nabiyyin wa sidratal muntaha arifin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Yani Astuti SPSI. Yang terhormat Wakil Kesiswaan dan Wakil Kurikulum Bapak Samsudi serta Sarprasnya Ibu Nurul Hidayati serta Ibu Kasubag TU Indri Astuti SE beserta staf. Yang terhormat Ibu Heni Setiawati STMSI selaku Camat Pondok Melati. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya serta jajarannya. Terima kasih telah hadir dalam acara orientasi OPD Kecamatan Pondok Melati pada hari ini, Kamis 8 September 2022. Salawat salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan pertolongan syafaatnya di dunia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan orientasi OPD Kecamatan Pondok Melati hari ini, ada baiknya kita baca Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar dan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 10 Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kesiswaan kepada Ibu Yani Astuti SPSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 10 Ibu Elvi Desilia Fajarina SPD MM. Mohon maaf tidak ada di tengah-tengah kita karena sedang bertugas di luar. Dan yang terhormat kepada Kasubag Ibu Indri Astuti SE, yang terhormat kepada Bapak Ibu Waka, yang saya hormati Ibu Camat kita Ibu Heni Setiawati ST MSI, yang saya hormati Bapak Lurah kita Bapak Lurah Jati Melati Joko
Surabaya, dan Bapak Lurah Jati Murni Suratifah. Mohon maaf, saya baru bertemu dengan Bapak Ibu ini. Yang Ibu banggakan juga siswa-siswi SMKN 10. Alhamdulillah kita berkesempatan pada hari ini berkumpul bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi bersama Ibu Camat kita, Ibu Bapak Lurah kita. Alhamdulillah ini kehormatan buat kita Bapak Ibu. Terima kasih atas kunjungannya ke SMKN 10. Tak kenal maka tak sayang, ya Bu ya. Bapak, ya dengan kehadiran Bapak Ibu di sini suatu kehormatan bagi kita semua dan jadi kita kenal, ya, anak-anak kenal, Ibu Bapak Guru juga kenal dengan Bapak Lurah, Ibu Lurahnya, dengan Bu Camatnya, ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu di sini di tengah-tengah kita membuat kita menjadi lebih baik lagi, ya. Dan bersinergi dengan SMKN 10, ya. Baik, untuk kesempatan hari ini mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Camat ke sini ada perubahan lebih baik lagi untuk SMKN 10 Ibu. Iya. Baik, untuk kesempatan hari ini siswa-siswi SMKN 10 dari kelas 12 Ibu, ada kelas 12 dan 13, ya. Tidak semuanya Ibu yang ada di sini, ini hanya 3 kelas. Ya, yang lainnya masih KBM, ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan sambutan hari ini saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Hasuti yang mewakili Kepala Sekolah dalam sambutannya. Selanjutnya mari tak berpanjang kalam kita dengarkan orientasi OPD Kecamatan Pondok Melati Kamis 8 September 2022 kepada Ibu Heni Setiawati STMSI. Silakan. Tepuk tangan untuk Bu Heni. Saya boleh maju ke depan? Saya lihat wajahnya cerah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan puji syukur alhamdulillah ya, kita semua bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Yani Astuti. Kemudian salam hormat untuk Ibu Elvi, beliau tidak bisa hadir. Kita doakan semoga tugasnya sukses. Kemudian tentunya dengan Bapak Ibu pendamping dari TU ada Ibu Indri ya. Terima kasih Bu Indri. Kemudian tentunya Bapak Ibu pendamping dari sekolah, terima kasih. Dan yang saya sayangi anak-anak saya kelas 12 semuanya. Oh, ada kelas 11 juga ya, kelas 11 dan kelas 12 dari SMK 10. Mungkin belum kenal saya semua ya? Iya, karena anak-anak semua ini pasti sibuk sekolah. Itulah fungsinya, makanya saya selaku Camat Pondok Melati kesini untuk memperkenalkan diri kepada anak-anak saya yang ada di sini supaya tahu di Kecamatan Pondok Melati itu siapa pemimpinnya, kemudian apa program-programnya yang bisa dinikmati oleh anak-anak semua, dan tentunya juga dengan apa-apa program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Kota Bekasi, baik yang sudah dilaksanakan maupun belum. Tadi Ibu Yani sudah menyampaikan tak kenal maka tak sayang. Maka pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Heni Setiawati. Mungkin kalau gelar panjang ada hajahnya, alhamdulillah.
Bu, ST apa? Sarjana Teknik. Kalau MSI? Master of Science. Ini anak-anak semua kalau sekolah menengah kejuruan di SMK 10 ada kejuaraan apa aja, Nak? Mungkin satu yang ngomong. Mas, ada kejuaraan apa saja? Nani. Pertama ada mekatronika, ini jurusan kami. Ini memakai perpak berwarna orange. Ya, ini namanya mekatronika. Nah, yang kedua ada mekatronik yang pakai perpak abu-abu. Ya. Satu lah. Nah, ini yang ketiga ada AP. AP di sini siapa? Tunjukkan juga ada nggak? Ada. Oh nggak ada. Yang ketiga ada AP. Keempat ada TKRO. Ya. Dia teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, terima kasih. Keren-keren ya Bu ya. Tentunya nanti potensi-potensi di sini, adik-adik kan ada yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ada yang ingin langsung bekerja. Nanti data-data dari pendidikan di sini Bu bisa disampaikan sehingga nanti apa yang bisa dikolaborasikan dengan usaha yang ada di Pondok Melati atau di Kota Bekasi bisa kita kolaborasikan. Jadi anak-anak nanti kalau butuh tempat PKL atau mungkin bisa jenjang untuk katakanlah studi kerja dulu, itu bisa kita komunikasikan dan kita fasilitasi. Moga-moga bisa lancar ya. Selanjutnya, selain camat, di bawah camat itu ada yang namanya sekretaris kecamatan. Beliau tidak hadir, namanya Pak Namarnaris. Kemudian selain Secam, kami ada 5 kepala seksi. Salah satunya hadir di sini, mungkin bisa berdiri Pak Muhammad Awi. Beliau kepala seksi ekonomi dan pembangunan. Kalau anak-anak mungkin di jalan melihat ada tim yang sedang membersihkan saluran, ada di koordinatornya beliau. Itulah fungsinya salah satu kami hadir di sini adalah memberikan informasi dan sosialisasi. Tolong jangan membuang sampah di saluran. Jaga saluran yang masing-masing ada di depan rumah supaya beliau tidak makin repot. Karena kalau nanti salurannya penuh, apa dampaknya? Sekarang bulan apa? Habis September. Tadi malam sudah hujan ya? Jadi kita harus hati-hati. Kalau tidak melakukan proses untuk disiplin tidak membuang sampah pada saluran dan tempat sembarangan, dampaknya kita sendiri yang merasakan. Kemudian ada kita ada 4 lagi kasih yang lain. Ada kasih selain ekonomi pembangunan, ada kesejahteraan sosial, ada kasih pemerintahan, ada Permas, pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah Trantip atau biasa dulu disebut Menteri Polisi atau Pak MP. Yang lain mungkin belum bisa kenalan dengan anak-anak, tapi mungkin di sini saya bisa memperkenalkan diri. Di bawah kecamatan siapa kepala wilayahnya? Ada yang bisa jawab? Ya, harusnya langsung jawab lurah. Percaya diri ya. Iya. Jadi di sini di Kecamatan Pondok Melati ada 4 kelurahan. Mungkin bisa berdiri Bapak dan Ibu Lurah. Kepala wilayah Kelurahan Jati Melati sendiri ada Pak Joko Sutoro yang berdiri. Harus tahu lurahnya siapa ya. Nanti kalau ketemu di jalan langsung sapa saja beliau. Kemudian ada Kelurahan Jatimurni. Siapa yang tinggal di Jatimurni? Nah, itu Ibu Lurahnya. Namanya Ibu Sulatita. Monggo silakan duduk. Selain beliau berdua, ada lagi 2 lurah yang lain. Ada yang tinggal di Jatiwarna? Oh, alhamdulillah. Namanya Pak Lurah Karyadi. Sudah kenal belum? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya ada satu lagi Lurah
Jatirahayu. Ada yang tinggal di Jatirahayu anak-anak? Oh iya, ada yang kenal nama lurahnya? Oh, belum ya, nanti kami ajak lagi ke sini untuk memperkenalkan. Jadi ada satu lagi namanya Pak Lurah Ferry. Silakan nanti kalau misalnya ada keperluan atau mau konsultasi, silakan ke Pak Lurah. Mungkin biar tahu wajah lurah-lurahnya nanti dibuka aja aplikasinya. Bonden, tolong nanti dibuka ya. Selanjutnya sambil kita menunggu dibukanya aplikasi tersebut, file tersebut, anak-anak, ada yang usianya sudah 17? Mau 17? Sebentar lagi, sebulan 2 bulan lagi? Ada. Yang sudah 17 sudah punya KTP belum? Sudah. Belum. Yang mau ulang tahun ada berapa ini? Banyak ya. Bu Yani nanti putra putrinya yang belum memiliki KTP dan siap-siap berusia 17 silahkan untuk diinformasikan. Di Kota Bekasi kita ada yang namanya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ada inovasi di kami kaitan dengan pelayanan penerbitan KTP, namanya Gadis Mantel. Jadi ada nanti yang namanya mobil pelayanan. Bisa nanti kami bantu menghubungi supaya anak-anak yang ingin melakukan perekaman KTP pertama kali tidak perlu keluar dari sekolah. Nanti didatangi oleh mobil pelayanan, dilakukan perekaman di sekolah dan akan diinformasikan kalau sudah jadi akan diantar ke sekolah. Jadi itu pelayanan prima supaya anak-anak yang berusia 17 tahun dilengkapi dengan identitas, karena KTP itu merupakan identitas. Ada yang namanya KTA kan, kartu anak ya, kartu tanda anak. Nah, nanti diganti dengan KTP kalau usianya sudah 17 tahun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak kaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Tentunya anak-anak tahu ya yang namanya program pemerintah. Ya. Di Kota Bekasi ada beberapa program pembangunan yang menyentuh langsung di Kecamatan Pondok Melati. Selain program pelayanan, di Pondok Melati ada program pembangunan. Tahu tata cara program pembangunan bisa disahkan? Belum ya? Ada yang tahu legislatif, yudikatif, eksekutif? Tahu ya? Jadi kalau eksekutif itu adalah pemerintah daerah yang terdiri dari wali kota dan jajarannya. Sementara kalau legislatif itu adalah apa? DPRD. Jadi program-program pembangunan itu proses pengusulannya itu pasti dari bawah, dari warga. Ada yang namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu adalah usulan dari RT RW yang disampaikan ke kelurahan dan kecamatan untuk kemudian ditetapkan prioritasnya lalu disahkan APBD-nya. Yang berperan di situ adalah wali kota dan juga DPRD. Sehingga kita patut berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga DPRD yang sudah memfasilitasi sehingga program-program di Kecamatan Pondok Melati ini bisa kita akomodir dan dilaksanakan. Tahun 2022 ini ada pembangunan saluran dan jalan di lingkungan. Ada sekitar 17 di tingkat kecamatan Ibu. Kemudian ada juga pembangunan puskesmas. Makanya 2 lurah ini saya undang. Nanti kedua lurah menjelaskan di mana lokasi pembangunan puskesmasnya. Nanti anak-anak bisa bertanya. Intinya semua harus sehat. Tidak ada yang berharap sakit ya. Tapi nanti kalau ada sakit, yang sakit, ada fasilitas puskesmas yang bisa membantu warga di kelurahan setempat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, baik pengobatan maupun perawatan. Tentu juga ada yang namanya sekarang ini wabah COVID ya.
Anak-anak masih saya lihat ini semuanya tertib. Tapi masih ada yang buka masker ya. Iya, dipakai maskernya. Jadi anak-anak, COVID itu saat ini kita ada di grade 1. Berarti kita bisa melakukan kegiatan, namun tetap ada pembatasan. Silakan yang bersekolah, beraktivitas boleh, tapi tetap gunakan masker. Kecuali mungkin kalau saya kan jarak aman. Sudah tahu kan prokes seperti apa? Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya selain program-program pelayanan KB, mungkin bisa kita lihat di layar ya. Silakan Bu Enden. Kembali lagi, mohon maaf. Saya ada di foto sebelah kanan. Sebelah kiri ada yang kenal siapa beliau? Belum ya? Oh ya, baik. Jadi kita perkenalkan diri. Jadi pemimpin daerah itu terdiri dari wali kota dan wakil wali kota. Dan saat ini yang sedang menjabat hanya ada PLT wali kota. Mungkin adik-adik, anak-anak sudah tahu ya. Kemarin ada kejadian yang menimpa dari pimpinan kita. Sehingga saat ini yang menjabat adalah Bapak PLT wali kota. Nama lengkap beliau ada yang tahu? Nanti kalau ada yang bisa jawab, kita berikan pulsa. Nanti sebutkan namanya. Kita, ayo, boleh. Silakan Pak, diberikan mic-nya. Sebutkan nama, nanti sebutkan jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ridho. Saya dari kelas 11 jurusan Ototronik. Untuk pemimpin Kota Bekasi yang sekarang adalah PLT Wali Kota Triadianto. Lengkapnya? Lengkapnya Triadianto. Soalnya kemarin ketemunya yang segitu. Sudah ketemu beliau ya? Yang kemarin pas acara di Paskibra yang lomba. Oh, lomba baris berbaris. Oh iya. Saya lengkapi namanya Bapak Dr. Triadianto Cahyono, ya. Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya, itu nama pemimpin daerah kita. Dan boleh nanti sampaikan nomornya biar dikirim pulsanya ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka slide-nya Bu Enden. Ini camat dan para lurah. Jadi yang paling kiri itu Pak Joko Suntoro yang sudah ada di kita hari ini. Selanjutnya ini ada Lurah Jatirahayu Bapak Ferry. Yang warga Jatirahayu diingat-ingat, nanti kalau ketemu di jalan disapa. Kemudian yang tengah saya, sebelah kirinya tentu Ibu Lurah kita yang paling cantik, Ibu Silatika. Selanjutnya yang paling kanan tahu siapa? Ya, Pak Lurah Jatiwarna, Pak Karyadi. Monggo selanjutnya Bu Enden. Jadi Kecamatan Pondok Melati itu merupakan pemekaran dari Kecamatan Pondok Gede. Kita berdiri mulai tahun 2005. Ada yang tahu kantor kecamatan ada di mana? Oh ya, udah pada tahu ya. Di Komplek Chandra, tepatnya di Jalan Raya Pasar Kecapi di RW 16. Ini kita bisa lihat luas dari Kecamatan Pondok Melati sendiri itu ada 1.179.000 hektar. Bukan, 1.179,925 hektar. Ada 4 kelurahan dan bisa dilihat yang paling luas adalah Jatiwarna. Selanjutnya kita itu ada perbatasan. Yang sebelah utara ada Kecamatan Pondok Gede. Ada yang warga Kecamatan Pondok Gede? Oh ada. Ya, ada 2. Oh ya. Oh nggak dipakai seragamnya Pak. Kemudian sebelah timur ada Kecamatan Jati Asih. Ada anak-anak yang tinggal di Jati Asih? Oh ya. Oke, selanjutnya ada sebelah selatan Kecamatan Jati Sampurna. Ada yang di Jati Sampurna? Oh ada, jauh kan dari sini ya?
Proses tidak membohongi hasil. Jadi kalau semangat nanti pasti hasilnya juga baik. Semangat sekolahnya ya anak-anak ya. Kemudian sebelah barat ada dengan DKI Jakarta. Ada yang tinggal di DKI? Oh, ada juga warga DKI. KTP DKI ya? Oh iya, oke. Jadi anak-anak untuk yang berlokasi di luar Kecamatan Pondok Melati, tetap nanti untuk fasilitas KTP-nya bisa direkam di sekolah. Tapi untuk yang di luar Kota Bekasi mungkin nanti difasilitasi oleh pemerintah DKI Jakarta ya. Selanjutnya Bu Enden, ya, bisa dilihat. Jadi kita itu perubahan pertamanya tahun 2004. Tapi mulai melakukan operasional dan berdiri ditetapkan jajaran camat dan struktural di bawahnya itu tahun 2005. Bisa dilihat selanjutnya ya. Penduduknya lumayan banyak ya, sekitar 126.000. Bisa dilihat komposisi laki-laki dan perempuannya hampir seimbang, hanya berbeda di nilai ratusan saja. Jadi sama-sama kuat ya. Kemudian bisa dilihat jumlah RW-nya kita ada 57 RW dan ada 390 RT. Terkait dengan RW dan juga program pemerintah Kota Bekasi, kita ada yang namanya Satgas Pamor. Ada yang tahu nama Satgas Pamor itu singkatan apa? Coba kalau bisa jawab, dapat pulsa. Silakan yang mau jawab, ada yang tahu? Belum ya. Satuan Tugas Pelayanan dan Monitoring. Jadi ada aparatur. Ya, Bu. Ya, dicatat maksudnya. Oh ya, tolong dicatat anak-anak. Nanti anak-anak kalau membutuhkan pelayanan yang bersifat langsung dan darurat, apalagi yang terkait dengan pemerintah, mau lurah, mau camat, silakan nanti tanyakan. Di sini di masing-masing RW saya itu pamornya siapa? Nanti bisa meminta tolong kepada petugas pamor tersebut. Bisa ke apapun yang terkait dengan pelayanan yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan, tugas pamor adalah langsung melayani di tingkat RW. Jadi mereka harus bertugas di tingkat RW. Terkait dengan kegiatan saat ini kan adalah BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pamor yang bertugas menjemput, membantu, mensosialisasikan. Kemudian terkait dengan penarikan PBB. Apa singkatan PBB, ada yang bisa jawab? Ayo, PBB harus tahu loh. Oke, coba jawab. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya dari kelas 11 MEK 2. PBB itu singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pak Andre, nanti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu fungsinya PBB? PBB itu pajak bumi dan bangunan, salah satu komponen APBD Kota Bekasi. Jadi pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi ini difasilitasi oleh anggaran yang bersumber salah satunya dari PBB. PBB itu merupakan bagian dari PAD. Jadi anak-anak yang orang tuanya mungkin belum membayar PBB, tanggal 9 September besok adalah batas waktu pembayaran PBB tahun 2020. Jadi nanti kalau pulang tanyakan ke ayah atau ibu, sudah bayar PBB belum? Kalau belum segera, karena besok terakhir. Kalau enggak nanti ada denda. Itu fungsinya untuk apa? Itu untuk yang mendirikan puskesmas, untuk membangun jalan dan saluran. Jadi itulah fungsinya kami hadir di sini selain untuk sosialisasi program pembangunan juga menyampaikan kepada anak-anak untuk
diingatkan orang tuanya terkait dengan kewajiban pembayaran PBB. Kemudian selanjutnya Bu Endem. Nah ini ada. Jadi yang dibayarkan pajaknya itu selain untuk pembangunan adalah untuk pelayanan. Ada banyak faktor objek-objek pelayanan yang difasilitasi di kecamatan dan kelurahan. Selain tadi tentang KTP, coba lihat Bu. Ada pelayan Adminduk itu termasuk KTP, kemudian peremajaan data Adminduk, misal ada yang pindah rumah, berarti kan perlu diperbaiki. Kemudian ada yang punya adik lagi, maka diperbaiki datanya, itu namanya peremajaan. Kemudian ada sinkronisasi pelayanan dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Ada banyak pelayanan yang disediakan oleh kecamatan kepada warganya terkait dengan pelayanan, misalnya tentang akte kelahiran. Itu fungsinya petugas Pamor menyampaikan, memfasilitasi untuk warganya bisa mendapatkan akte kelahiran, kemudian akte kematian dan lain-lain. Selanjutnya ada banyak metode pelayanan, tapi yang ada di kecamatan ada yang namanya front office. Tentunya selain di kecamatan ada juga pelayanan di kelurahan. Nanti para lurah bisa menyampaikan apa saja sih yang dilakukan pelayanan untuk di loket kelurahan. Selanjutnya Bu Enda. Nah mungkin sekarang eranya TikTok ya. Semua ikut TikTok. Nah, tapi kalau main TikTok ingat belajar ya. Nanti TikTokan terus nggak ingat belajar. Selanjutnya ini terkait dengan seperti ini ya, data-data sekolah. Tadi disampaikan kalau SMK 10 ini satu-satunya SMK negeri di Kecamatan Pondok Melati ya. Ada berapa siswa total semua itu? 735. Jadi ada 3 tingkat kelas ya, kelas 10, 11 dan 12. Oh sampai 13. Oh iya. Ya saya baru tahu. Itulah makanya perlu kesini jadi tahu. Sampai 13 ya. Jadi ada 4 kelas. Nanti kalau pada saat proses pengenalan orientasi siswa baru masih ada ospek-ospek nggak? Oh enggak ya. Ya anak-anak kalau menjadi senior itu harus menunjukkan kita jadi contoh, bukan untuk merepresi adik kelas. Jadi menjadi contoh bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik dengan makin dewasa, makin pintar, makin belajarnya makin baik. Dan jangan sekali-sekali ada tawuran. Karena tawuran itu kalau dulu kan kesannya anak STM, anak SMK itu tempatnya anak tawuran ya. Buktikan bahwa sekarang tidak seperti itu. Anak-anak SMK adalah anak-anak keren ya. Jadi jangan menjadi stigma, tapi menjadi pembuktian. Anak-anak harus yakin dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, selanjutnya, Benda, ini proses perekaman EKTP, mungkin nanti bisa dilihat ya. Ada mobil pelayanan Ibu nanti, bisa dihubungi, nanti saya berikan nomornya. Kalau ada anak-anak yang mau melakukan proses perekaman, nanti mobilnya datang dilakukan perekaman. Ya. Bisa dibuka Benda. Sambil kita menunggu, mungkin selanjutnya Pak Lurah mewakili Ibu Ive bisa menyampaikan apa saja yang ada di loket pelayanan Jati Melati atau Bu Ive, monggo. Berdiri di sebelah saya nggak apa-apa. Silakan Pak Lurah. Kayaknya dari tadi tegang banget pada. Ya. Santai ya santai. Itu. Kebetulan ucapannya cantik ya. Bener kan cantik?
Mungkin terkait dengan aplikasi e-open Kota Bekasi, kebetulan saya tanggal 9 Mei 2022 bertugas dengan Ibu Camat di Kecamatan Pondok Mati dan saya di Kelurahan Jati Mati sebagai lurah, dan nama saya Joko Sundoro. Mungkin dari tadi sudah dikasih tahu sama Bu Camat ya. Terkait dengan e-open, kebetulan kami punya pamor itu yang mengambil atau menginput data-data masyarakat atau adik-adik sekalian, itu diambil dari sekolahan dan nanti prosesnya dari sini dijemput ke kecamatan atau kalau memang ada mobil keliling mungkin di sini di sekolahan, tergantung dari kepala sekolah ibu maunya seperti apa gitu. Jadi intinya kita melayani untuk warga masyarakat langsung door to door. Kalau misalkan adik-adik ada yang pengen mengurus misalkan KTP, kan mau 17 nih, ada yang mau 17 kan nih? Ada yang bulan ini mau 17 nih? Siapa? Ada yang mau 17. Ada kan? Tanggal berapa? Tanggal 30. Bu, nanti ingetin ya. Nanti pamor saya yang datang ke sini. Ya. Oke. Tanggal 30 ya. Oke, siap. Nanti saya kasih tahu pamornya. Namanya Bang Wendy. Nah, itu nanti Bang Wendy nanti saya suruh ke sekolahan. Itu. Ya. Terkait dengan pelayanan perizinan, aplikasi e-open ini itu langsung lewat handphone. Di ini aja di Play Store itu di input install, ya kan? Nah, di install, di download. Kalau di aplikasi itu install adanya, benar nggak? Ada yang di download nggak ada, kecuali lagu di download, benar nggak? Biasa gitu. Kayaknya si umurnya sih masih deket-deket sama saya. Kan bedanya 10 tahun, ya nggak? Benar nggak? Saya masih 35 kok. Ya, umur saya masih 35. Mungkin itu aja kali Bu. Terus ini mungkin ada itu tambahan tentang Pak PLT Wali Kota. Dengerin dulu nih. Pak PLT Wali Kota ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun pembangunan yang ada di masyarakat, ya, di wilayah. Contohnya dengan adanya turap itu nggak yang di samping sungai ya. Dinding penahan tanah dari sungai supaya itu tidak ya. longsor. Terus sama jalanan itu di aspal, jalan di aspal, bikin gorong-gorong segala macam. Dan untuk warga masyarakat supaya apa? Tidak banjir, ya kan? Terus kedua juga beliau ini intens dengan kuliner. Kebetulan kebanyakan ya anak muda kalau nongkrong di kafe ya. UMKM. Nah ini tadi dijelasin sama Pak Kasih nih, UMKM. Habis ini Pak Kasih yang jelasin. Karena apa? Kita tuh butuh inspirasi, inovasi. Itu sambil ngopi, buka internet, kita ngobrol segala macam. Tapi kalau untuk adik-adik paling sampai jam 9 kali ya. Ya, paling orang tua nelfon kan, kalau sampai malam nggak mungkin, paling Sabtu Minggu. Itu pun kalau di atas jam 10 udah ngomel-ngomel mama, ya kan? Sama kayak saya dulu. Nah itu. Terus selanjutnya terkait dengan UMKM. Nah UMKM ini sekarang di Kota Bekasi Pak Tri Adianto itu menggalakkan dengan apa? Mungkin adik-adik ada yang di rumah iseng-iseng nih. Ini ada yang tata boga nggak ya? Biasanya nggak ada ibu ya? Tata boga nggak ada ya? Ini elektronik semua ya? Otomatis sama ini ya? Tapi namanya perempuan itu kadarnya di dapur. Jujur aja, maaf sama ya. Tetap walaupun apapun jadinya, ibaratnya besok jadi insinyur kayak apa, tetap kan
di dapur-dapur juga kan. Di situ kan ada ibaratnya gini. Ini mohon maaf nih, bukan saya yang nggak ini, enggak. Tetap kan ibaratnya melayani anak-anak segala macam kan, masa itu kan harus mau nggak mau kan di dapur kan. Maksud saya begini, kalau ada kerajinan kreatif atau apa, dia bikin kue atau apa segala macam, bikin keripik atau gimana kan gitu, kan bisa tuh dijual, ya kan. Mungkin dari sekarang juga, insya Allah kalau memang ada yang bisa gitu kan, ya kan, sambil membantu orang tua gitu. Ada nggak yang seperti itu di sini? Ada yang multi talenta nggak? Oh, ada nggak? Namanya multi talenta. Namanya multi talenta kata bicara. Jadi bisa apa saja. Mau dari yang dulu mungkin menjadi kebiasaan bahwa oh itu ranahnya laki-laki. Siapa bilang sekarang perempuan gak bisa ya? Kemudian yang laki-laki, siapa bilang laki-laki kalau masuk dapur gengsi? Banyak chef yang keren ya. Jadi pernah kenal kan Chef Gordon Ramsay? Itu juga luar biasa. Jadi maksudnya begini, setiap anak harus memaksimalkan potensinya. Pasti bisa menjadi versi terbaiknya dan menggali apa yang paling bisa potensi tersebut dimaksimalkan. Pak Lurah menyampaikan ada ini UMKM yang bisa memfasilitasi buat mereka yang bertalenta di bidang kuliner. Itu ada fasilitas dari pemerintah begitu ya. Betul. Semangat. Ya. Jangan serius-serius amat sih ah. Kayak serius banget gitu. Apalagi yang ini nih. Kayak serius banget deh. Enggak kok. Enggak begitu ya. Tapi insya Allah kalau memang ada niat segala macam, insya Allah bisa. Ya. Mungkin itu aja kali Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat adik-adik, sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Camat, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK 10 Bu Henry atau yang mewakili Bu Wakil Bu Heni, Bu Yani, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik pelajar SMK 10. Semangat ya. Barangkali sedikit Ibu menambahkan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Camat. Bu Camat sudah menyampaikan banyak sekali ya tentang program kerja beliau. Nah, program kerja Bu Camat juga itu ada urunannya, yaitu kepala wilayah, yaitu lurah. Nah, kebetulan kelurahan termasuk tadi sengaja Pak Joko lebih dahulu karena beliau lurah di Jatimelati. Adik-adik sekolahnya di Jatimelati. Nah, untuk yang dari Jatimurni siapa? Berapa orang warga Jatimurni yang sekolah di sini? Padahal berdekatan ya, tapi sedikit ya Bu ya. Berapa orang? 1? Oh, lumayan juga ya, ada 7 ya, atau 8 gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Camat bahwa kelurahan pun punya ada namanya struktur organisasi yang dibawahi oleh dari lurah, kemudian di bawahnya ada sekel yang tadi Bu Camat di kecamatan sekcam, jadi kelurahan sekel. Kemudian di bawahnya lagi ada kasih terdiri dari kasih permasbang, kemudian kasih penghibur dan kasih kesos ya. Jadi adik-adik ketika barangkali orang tuanya membutuhkan pelayanan di kelurahan, mangga silahkan datang. Dan kemudian juga apa yang disampaikan Pak Bu Camat bahwa sekarang pelayanan sudah luar biasa, pelayanan prima. Seperti KTP sudah bisa mobil di Dukcapil datang ke sekolah-sekolah ya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, adik-adik bahwa Kelurahan Jatimurni beberapa minggu yang lalu sudah di-launching ya, launching pelayanan KTP untuk 17 tahun. Jadi di samping ada mobil juga datang pelayanan ke sini langsung, juga adik-adik bisa langsung ke Kelurahan Jatimurni karena 4 kelurahan
kelurahan di Kecamatan Pondok Melati baru Jatimurni yang bisa melayani KTP usia 17 tahun. Ya, jadi adik-adik nggak mesti warga Jatimurni, intinya warga Kota Bekasi. Silahkan saja ketika adik-adik sudah 17 tahun, mangga datang ke Kelurahan Jatimurni untuk melakukan perekaman. Ya, jadi silahkan, sudah kami siapkan pelayanannya ya. Kemudian juga nih adik-adik punya adik bayi nggak di rumah yang baru nggak ada ya, misalkan tetangganya atau teman adik-adik ibunya baru melahirkan nih 2 bulan nih, baru belum di bawah 2 bulan. Nah itu kan butuh akte kelahiran ya. Nah itu juga bisa dilayani di kelurahan ya. Ini informasi yang ibu sampaikan, bisa nanti bayi di bawah 2 bulan bisa dibuat akte kelahiran di kelurahan ya. Nanti informasi ini disampaikan ke orang tua adik-adik ya, atau ke tetangga-tetangga. Alamat kantornya di mana Ibu? Iya, alamat kantor Jatimurni di mana coba? Adik-adik tahu nggak? Ya di Jalan Raya Kampung Sawah ya, tepatnya di wilayah RW 03. Sebelahnya Spring Garden. Sebelahnya Spring Garden. Nah kemudian juga nih, misalnya amit-amit ada keluarga adik-adik yang meninggal. Nah, yang meninggal ketika meninggal membutuhkan akte kematian. Nah, itu juga bisa kami layani di Kelurahan Jatimurni. Ya, jadi akte kematian yang di bawah 1 bulan. Nah, di bawah 1 bulan meninggal, itu kami masih bisa dilayani di kelurahan ya. Nah, juga selanjutnya kemudian apa yang tadi disampaikan Bu Camat ya, bahwa PBB itu memang merupakan pajak bumi bangunan wajib dibayar oleh warga masyarakat. Tentunya Jatimurni ini sekarang sudah punya puskesmas. Puskesmas itu tentunya dana dari orang tuanya, adik-adik semuanya ya, gitu. Jadi sekarang jadi puskesmas di Jatimurni sedang dibangun, tepatnya di depan kelurahan, di samping kelurahan Jatimurni. Nah ini juga perlu disampaikan oleh adik-adik ke orang tua maupun tetangga atau teman-teman sekolah yang lainnya ya, bahwa Jatimurni untuk layanan kesehatan sudah mulai terbangun. Insya Allah di 2024 ya Bu Camat ya, sudah mulai 2023 sudah mulai beroperasi gitu. Ini barangkali ya tambahan adik-adik, silahkan kalau mau pelayanan KTP khususnya, karena memang ini sangat penting ya, tidak jauh, silahkan saja ke Kelurahan Jatimurni. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luna. Oke, saya lihat udah mulai capek. Ada yel-yel nggak di sekolah ini? Ada. Coba yel-yelnya seperti apa Mas? SMK 10 bisa, SMK 10 hebat, SMK 10 luar biasa. SMK 10 bisa, SMK 10 hebat, SMK 10 luar biasa. Berdiri semua. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri. Oh ada yang kurang. Skill, spirit, stamina. Itu di pertama atau terakhir? SMK 10 bisa, SMK 10 hebat, SMK 10 luar biasa, SMK 10 spirit, Spirit stamina. kita ucapkan sama-sama ya. Boleh gerakan kakinya supaya yang tadi duduk bisa mulai pegang. Silakan sini nak.
spirit mereka yang menjawab. Oh ya. Oh ya, baik. Supaya kita kompak, barisannya diatur yang rapi. Biar kalau kelihatan keren dan disiplinnya. Sekarang Mas siapa? Ridho. Mas Ridho yang memimpin dulu pertama kali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Mas. SMK 10. Bisa. SMK 10. Hebat. SMK 10. SMK Negeri 10 Kota Bekasi. Terima semuanya. Boleh kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama? Siapa yang biasa memimpin lagu? Sini Mas di depan. Mulai ya. Mari kawan-kawan kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kesali. Boleh silakan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari saya cukup ya Bu. Saya duduk lagi. Silakan Pak. Siap. Iya Bu. Adik-adik, anak-anak dan Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 10 September ini, ada yang tahu GOR Patria Candrabaga Bekasi? Ajak keluarganya menonton acara PNBK, namanya Pesona Nusantara Bekasi Keren. Di sana ada pertunjukan budaya sampai dengan opera dan lain-lain. Keren. Di sana kalau mau jajan juga ada UMKM, semua lengkap dan gratis. Mulai dari jam 6 pagi, mungkin bisa datang jam setengah 7. Itu ada pawai, ada Pak Ridwan Kamil. Tahu kan Bapak Gubernur? Ya, tentunya selain Pak Ridwan Kamil nanti ada Pak Tri Adianto. Jadi nanti kalau mau lihat pemimpinnya secara langsung bisa lihat. Kemudian nanti ada parade unjuk dari Angkatan Darat berupa tank dan lain sebagainya. Keren dan Bogor diajak keluarganya untuk nonton di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Luar biasa. Terima kasih atas sambutannya Ibu Camat Pondok Melati, Ibu Hani Setiawati STMSI. Begitu banyak paparan sekilas Kecamatan Pondok Melati, diantaranya tadi pengenalan PLT Wali Kota Bekasi beserta jajarannya terkait tentang program kerja di Kecamatan Pondok Melati, apa itu PAMOR, apa itu PBB, apa itu perekaman EKTP dalam Dukcapil, dan pembangunan program PLT Wali Kota Bekasi serta yang ada di Kecamatan Pondok Melati, saluran irigasi serta pembangunan yang lainnya, serta dibangun pula tadi puskesmas yang ada di Jatimurni serta Jatimati, maaf. Lalu nanti ada kegiatan pula informasi kepada
warga Kota Bekasi ada kegiatan PNDK Pekan ya tadi ya. Pekan Nusantara Bekasi Keren ya. Nah, bagi anak-anak sekalian yang punya kesempatan waktu, mangga ya hadir di sana untuk menyaksikan, nanti dihadiri oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin sebelum diakhiri ada beberapa tanya jawab, boleh ya Pak ya? Boleh. Mungkin kepada bapak-bapak depan, anak-anak mungkin yang mau bertanya silakan terkait yang dijelaskan tadi sekilas info Kecamatan Pondok Melati, silakan. Nggak usah takut. Mungkin yang dari Jatirahayu, Jatiwarna, Jatimurni, Jatimulati, mungkin di sekitaran wilayahnya ada keluhan atau apa, nah ini ada camatnya nih ya, ini disampaikan. Nanti bisa disampaikan aspirasinya. Ya, tadi ada bahasan yudikatif dan sebagainya. Jadi nanti bagaimana sih supaya masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Pondok Melati itu terselesaikan. Nah, di sini ada pimpinan kita yaitu Ibu Hemi. Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Jangan takut. Ya. Contoh nih, Pak, Ibu, tempat saya di depan itu depan rumah gotnya banyak sampah. Nah, kira-kira gitu. Ya. Ya kayak seperti itu, alamatnya yang jelas. Iya. Nah, TPS-nya yang kurang, buangnya TPS-nya tapi di jalan tol itu. Nah, boleh. Silakan. Contoh itu ya. Atau saluran dekat rumahnya sering banjir. Di mana? Sampaikan. Silakan. Sebutkan nama, kelas, tinggal di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Septian dari kelas 12 BK. Saya ada keluhan sedikit ya. Saya dari warga Kelurahan Jatiwarna RW 4 RT 1 ya. Jadi di depan Kelurahan Jatiwarna itu kan ada lapangan ya, di belakang SD Jatiwarna. Nah, itu lapangannya kayak kurang layak gitu. Nah, menurut saya kayak bisa nggak sih direnov gitu, direnov biar jadi sarana prasarana olahraga buat kalangan warga di situ. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mirza Septian. Ditunggu lagi, tunggu dia bertanya atau langsung jawab? Oke, siapa lagi? Silakan. Salah satu contohnya tadi seperti itu pertanyaannya. Ayo, nggak usah takut, ya, nggak usah takut dilaporin. Nggak usah takut, justru kita melapor, gitu kan? Gitu. Ya. Boleh bertanya apa saja selama sesuai konteksnya. Ya. Boleh nak, nggak usah takut. Belajar itu tidak perlu takut salah. Oke, semangat. Ayo, siapa lagi? Ada? Perempuannya? Ayo Neng. Nanyain sekolah SMP. Adik saya mau sekolah SMP tapi susah. Bu, yang mana gitu. Tuh, dikasih clue. Ayo. Tadi kan ada penjelasan pamor. Ayo silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidya Salsabila dari kelas 11 MK 2. Saya dari warga Kelurahan Jatiwarna. Di sini saya ingin menyampaikan, kan di Pondok Melati itu SMP cuma ada 35 dan lagi dibangun apa? Oh iya, di Chandra itu kan ada lapangan gede ya, Bu. Saya dengar itu ada SMP baru, cuman tanahnya itu belum jelas punya tanah pemerintah atau enggak. Soalnya kasihan karena tuh apa ya? Iya, di Komplek Chandra. Sebenarnya saya juga waktu itu pas ketemu sama kelurahan atau ibu camat Jatimur. Bukan kan? Udah mengajuin, cuman belum di ACC sama ibu Janet juga udah pernah. Belum di ACC juga sampai sekarang. Soalnya warga sekarang kan banyak anak SMP pada masuk di 35 itu kan
ada 2 sekolah di situ 47 atau 49 gitu. 57. Iya, jadi mohon dibantunya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bibi dan Mirza ada lagi? Ada lagi? Ada? Nah, siapa namanya Putri? Ayo Put. Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari kelas 12 MK. Saya tinggal di Kelurahan Jati Rahayu, RT 8 RW 16. Memang bukan di daerah saya sih Pak, karena kan saya di blok tingginya. Nah, keluhan saya sih kalau mau lewat Chandra, kalau deket kecamatan tuh kadang kalau hujan sebentar atau hujan deras sebentar tuh banjir gitu Pak. Arah begitu. Ada kan suka lewat situ kadang kalau mau beli apa gitu buat keperluan apa. Kalau hujan dari pagi ketemu malam lagi terus itu kan di Kecapi juga banjir, di Chandra banjir, jadi kita nggak bisa kemana-mana juga. Akses sekolahnya juga nggak bisa Pak gitu. Itu kan ada sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya, mungkin langsung dijawab. Baik, terima kasih. Aplaus dulu buat yang berani. Jadi namanya pembangunan itu bukan hanya membangun fisik saja, tapi juga spiritual. Dan saya sangat hargai dan aplaus juga untuk bapak gurunya dan ibu gurunya, Ibu Wakasek. Karena anak-anaknya sudah berani dan bisa menyampaikan apa yang ada di isi kepalanya secara terstruktur dengan baik. Oke, kita bertahap menjawab ya. Mas, siapa namanya tadi Mas? Mirza Septian. Keren kayak orangnya ya. Pujian adalah salah satu bentuk apresiasi. Harus dibuktikan sesuai dengan pujiannya ya Mas. Pertama kaitan dengan yang di Jatiwarna. Betul bahwa di belakang SD Jatiwarna tersebut dan di depan dari kantor kelurahan ada fasilitas atau bidang tanah yang kalau tercatat di bidang aset itu merupakan sarana prasarana untuk kelurahan Jatiwarna. Kaitan dengan penggunaan itu bisa diusulkan. Kalau memang ternyata warga di sana membutuhkan untuk sarana prasarana atau ternyata kantor kelurahannya membutuhkan untuk sarana parkir, karena memang belum cukup ya. Nanti BBKAD di dalamnya ada yang namanya bidang aset. Itu akan memprioritaskan. Sementara saat ini yang tercatat di sana itu adalah sarana untuk parkir dari Kelurahan Jatiwarna. Untuk usulan sarana olahraga nanti bisa sampaikan kepada orang tua, Pak Bu, saya ini anak-anak butuh sarana olahraga. Tentunya ada lokasi mana yang bisa diusulkan. Yuk sama-sama ke Pak Lurah atau ke Pak RW dulu deh. Pak RW, ini nih ada lokasi di sini bisa diusulkan. Karena ternyata harus jelas dulu tanah yang digunakan itu sudah jadi milik pemerintah atau masih milik perorangan. Tidak boleh serta-merta tanah orang dipatok digunakan walaupun itu untuk kepentingan bersama. Jadi negara harus adil dan menghormati hak setiap orang atas bidang objek aset masing-masing. Gitu ya Mas. Tadi itu menjadi catatan kami not bahwa di situ dibutuhkan sarana prasarana olahraga ya. RW 4 ya. Ya. Tolong Pak Awi dicatat dan tercatat. Yang kedua Ananda Vivi. Tadi terkait dengan masalah status tanah yang buat sekolah baru. Buat sekolah ya, mohon maaf Pak. Jadi kebutuhan dan program pemerintah memang di setiap kelurahan tuh harus ada fasilitas
Di Kecamatan Pondok Melati baru ada 1 SMP, yaitu di Kelurahan Jatiwarna SMP 35. Tentunya itu sangat kurang untuk fasilitas satu kecamatan. Pada tahun 2019 itu ada usulan pembangunan penggunaan fasos yang ada di perumahan Puri Gading masuk di wilayah Jati Melati juga. Ternyata fasos-fasos perumahan tersebut setelah dibangun masuknya wilayah dari Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih. Sementara kebijakan dari Menteri Pendidikan terkait dengan zonasi, maka daya tampung yang terdiri dari 3 rombel itu untuk SMP 57 ya, itu baru terfasilitasi untuk warga Kelurahan Jatiluhur. Tahun 2020 warga Jati Melati itu baru terfasilitasi kalau tidak salah 3 orang siswa. Tahun 2021 baru 1 orang siswa, dan tahun 2021 ini baru ada 3 siswa yang tertampung di situ untuk 108 siswa per tahun. Itu yang kemudian sudah saya ajukan Bu nota dinasnya permohonan bahwa ada kajian, semoga saja disetujui ya, sambil menunggu pembangunan penambahan SMP baru, paling tidak ada 1 rombel lah, paling tidak ada 35 siswa dari Kelurahan Jati Melati atau di Kecamatan Pondok Melati yang bisa ditampung di SMP 57 tersebut. Kemudian untuk pembangunan yang di Komplek Candraya, mungkin sudah dengar ya nak ya. Jadi intinya bahwa prioritas penggunaan fasilitas PSU itu kewenangannya ada di tingkat wali kota Pak. Rekomendasi dari wali kota. Kami juga sudah mengajukan permohonan kajian kalau memang di sana yang luasnya sekitar 4.000 bisa ditata atau dibuatkan desainnya sehingga secara layout kebutuhan masyarakat untuk sekolah SMP itu minimal 3.000 meter persegi. Kemudian untuk fasilitas PSU-nya, sarana olahraganya, kemudian sarana ibadahnya, kemarin ada permohonan, ada banyak permohonan penggunaan untuk satu objek bidang PSU yang sama, sehingga kami selaku kewilayahan hanya bisa menyampaikan usulan, tergantung nanti kajiannya itu bisa digunakan atau tidak, karena secara pola ruang ternyata itu adalah RPH. Jadi kalau 4.000 mungkin hanya sekitar 800 meter persegi yang bisa dibangun tertutup begini untuk sekolah. Kita upayakan memang menggunakan sarana pemerintah itu, kalau orang bilang kok jelimet ya, tapi ternyata karena menggunakan objek aset negara, uang negara, itu harus hati-hati ya, karena ada pertanggungjawabannya. Kita berdoa semoga kita dapat solusi ya. Amin. SMK Negeri 10 Kota Bekasi.